أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Kita telah diberi kesempatan untuk bisa belajar, diberi kesempatan untuk bisa mendengar ajaran-ajaran suci darinya, bisa datang ke majelis ta'lim, bisa membaca kitab-kitabnya, bisa membaca kitab Al-Quran yang dijadikan sebagai kitabul hidayah. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk membahas tentang akal manusia. Akal yang sering kali dijadikan tolak ukur kesempurnaan dan keimanan seseorang. Keimanan seseorang akan bisa benar, akan diterima oleh Allah ketika didasari dengan hukum akal. Makanya perlulah kita membahas tentang akal itu bagaimana. Akal adalah satu kekuatan yang Allah berikan kepada kita, satu kekuatan untuk berpikir, kekuatan untuk memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita kembali kepada Kitabul Hidayah, Al-Quranul Karim, maka kita akan mendapatkan berbagai ayat Al-Quran yang menyinggung tentang akal. Saya akan sebutkan dua saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 242, "Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum taqilun." Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada manusia tentang kebesaran, keagungan dirinya. La'allakum taqilun. Semoga kalian bisa mengetahuinya, memikirkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. La'allakum taqilun. Jadi semua penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang keagungan dirinya itu diperuntukkan untuk orang-orang yang berakal. Kenapa? Karena hanya orang yang berakal yang bisa berpikir. Hanya orang yang berakal yang bisa mengetahui bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. La'allakum taqilun. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat memuji orang-orang yang berakal karena mereka telah memfungsikan pemberian yang sangat luar biasa yang Allah ciptakan dalam diri mereka. Makanya pernah ada satu hadis yang sempat kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa tidak ada sesuatu yang lebih besar yang Allah berikan kepada hamba kecuali akal. Artinya akal merupakan satu pemberian Allah yang akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita. Ini adalah ayat yang pertama. Ayat yang kedua, "Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun." Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan ayat-ayatnya, seringkali Allah Subhanahu wa taala membawakan kata yaqilun, taqilun. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya, tanda kebesarannya, ia memiliki tujuan supaya manusia itu sadar. Manusia itu faham siapa Tuhan mereka, siapa diri mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendorong kita, memerintahkan kita untuk merenungi alam semesta, keindahan yang ada di sekitar kita,
hal tersebut dengan tujuan supaya kita sadar siapa Tuhan kita, siapa diri kita. Kita adalah sesuatu yang kecil. Pemirsa bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan akal dalam diri manusia sebagai hujjah, sebagai bukti bahwa Allah telah memberikan fasilitas yang cukup bagi manusia untuk mengenalnya. Berbicara tentang akal, izinkan saya menyebutkan satu hadis dari Nabi yang berbunyi, wala ba'athallahu nabiyyan wala rasulan hatta yastakmilal aql. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengutus nabi, mengutus rasul dengan tujuan supaya akal manusia itu sempurna, supaya kita itu bisa memfungsikan akal kita dengan baik. Karena dengan akal lah kita bisa sampai kepada kebahagiaan. Dengan akal lah kita bisa sampai kepada kesempurnaan. Kemuliaan kita berada di akal kita. Di hadis lain Rasul mengatakan, wala balagha jami'ul 'abidin fi fadli ibadatihim ma balaghal 'aqil. Orang-orang yang cinta beribadah, mereka tidak akan sampai kepada derajat yang diraih oleh orang-orang yang berakal. Makanya tidak heran kalau seandainya ada hadis yang mengatakan berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun. Kenapa? Karena ketika kita berpikir artinya kita sedang menggunakan akal yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pelita hidayah yang ada dalam diri kita sendiri. Kita bisa menerima hidayah dari Nabi, hidayah dari Allah, penjelasan dari Nabi, ajaran dari Nabi ketika kita mampu memfungsikan akal yang ada dalam diri kita. Kalau seandainya ulama membagi hidayah, membagi hujjah Allah menjadi hujjah yang ada di luar kita dan ada di dalam kita, maka hujjah yang ada di luar kita, hidayah yang ada di luar kita tidak akan bisa berguna bagi kita selama kita tidak bisa memfungsikan akal kita dengan baik. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali menyindir kita tentang bagaimana kita menggunakan akal kita. La'allakum ta'qilun, afala yatadabbarun. Semuanya kembali kepada akal kita. Makanya kata Nabi, seorang abid tidak akan bisa menggapai kesempurnaan, derajat yang tinggi yang digapai oleh akal, oleh orang yang mampu menggunakan akalnya dengan baik. Kenapa? Karena kualitas ibadah seseorang tergantung bagaimana ia memahami filosofis, bagaimana ia memahami ibadah yang ia kerjakan, rahasia di balik ibadah, tujuan ibadah. Tanpa pemahaman ini maka ibadahnya tidak memiliki arti. Kalaupun memiliki arti maka kualitasnya itu rendah. Ini adalah pembahasan yang perlu kita renungi, perlu kita pikirkan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, inayah kepada kita untuk selalu berjalan di jalan yang benar. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Savior Academy